Shalom semua. Shalom semua. I'm very happy to be here. Saya sangat senang berada di tempat Very ini. happy to be here. Sangat senang untuk di sini. Indonesia is my favorite country. Indonesia adalah negara favorit saya. Yes, you ask why? Ya, kenapa? Ibu-ibu tahu? Orang-orang Indonesia, wanita Indonesia manis. Amen. Yes. My name is Kitty Hamilton. Nama saya Kitty Hamilton. And I have been coming here, I think, for 30 years. Dan saya sudah datang ke Surabaya mungkin 30 tahun. It's my favorite country, like I said, yeah. Ya, jadi kota kita Surabaya itu adalah kota terfavorit dan Indonesia adalah negara yang terfavorit untuk Ibu Kitty. And even I did not know that I would meet you all today. Dan bahkan saya itu tidak tahu kalau saya akan berjumpa The Lord dengan has- ibu-ibu semua. God has programmed that I would be here today. Dan Tuhan sudah merencanakan saya ada di sini hari He ini. gave me a great word for you, but you can sit down to listen. Ibu-ibu, Tuhan memberikan pekerjaan yang luar biasa untuk ibu-ibu, tapi ibu-ibu bisa duduk. Mejanya masih diperlukan. Okay. This table? Permisi saya Oma ya. Yeah. My age is 84 years. Jadi saya ini adalah oma-oma dan umur saya 84 tahun. And that's what I sit down. For the first time in my life that I sit down. Ya, jadi saya boleh duduk ya, tapi saya bukan oma loh ibu-ibu. Yes. Amen. 84, yeah? Iya. Hallelujah, glory. Where's my outline? Pardon? Somebody took my paper. Oh ya, kertasnya tadi di mana ya? Okay. Catatan khotbahnya. Yeah, actually I'm not at all used to sitting down, Ya, sebetulnya saya ini tidak terbiasa duduk, but there is a reason. tetapi ada sebuah alasan. And I don't want to go into details. Dan saya tidak perlu menjelaskan secara detail ya kenapa tangannya Amen. diperban ya. Karena Oh. masih lincah ya, umur 84 ya ibu-ibu. Amen. Amin. I just got here 2 days ago. I have a little bit of a jet lag. Ya, saya sampai di Indonesia 2 hari yang lalu dan saya masih mengalami sedikit jet lag. But when I heard that this is Kartini Day, Dan tetapi karena saya mendengar hari ini adalah hari Kartini, I wanted to be here. saya ingin sekali berada di sini. So praise God Jadi puji Tuhan, that we get to know more about Him today. ya kita akan mengenal lebih lagi tentang Dia hari ini. I made some notes about what God has for you, so I can bring as much as possible in a short time. Ya, jadi saya memiliki sebuah pesan untuk ibu-ibu di tempat ini pada hari ini, tetapi saya berharap bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Even though the first part of the year or the last months had been for many of us not really spectacular, Ya, not very good. ya meskipun kita merasa di tahun yang terakhir ini kita merasa tidak begitu baik, But God has decided to change that. Listen to me. For those who choose to believe in Him, ya, tetapi Tuhan akan mengubahnya dan bagi siapa yang memilih untuk percaya kepada Tuhan. Amen. Amin. He who comes to God must believe that He is, Siapa yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. dan Tuhan adalah sang pemberi upah bagi siapa yang sungguh-sungguh rajin mencari Dia. Those of you that came here tonight, you are seeking God. I Jadi- say tonight. Never mind. Masih jet lag ya ibu-ibu ya. Jadi siapa yang datang pada pagi hari ini di tempat ini adalah mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amen. Amin. Yeah, glory to God.
Ya, puji nama Tuhan. God Himself said, "For you who put their trust in Him, is going to be a great rest of the year." Jadi siapa yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan akan dipulihkan, ya. A great year, a great time, the end of this time from now on for you. Jadi waktu-waktu yang luar biasa di tahun-tahun ini adalah untuk kita semua, ibu-ibu. In fact, He said that it will be for those who choose to believe. Now we are not just anybody, we are children of God. Jadi siapa yang memilih untuk percaya kepada Tuhan, kita semua adalah anak-anak Allah. So if you put your trust in Him, for you it will be a year of really great favor. Jadi bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tahun ini adalah tahun perkenanan yang luar biasa, ya, great favor. Amin. Tahun perkenanan dari Tuhan. Tuhan. Amin. Amin. Yes, I'm learning. Yes, such a good word, no? Wow, the rest of the year is going to be wonder-full. Ya, jadi tahun ini ya masih ada 8 tahun lagi itu akan menjadi tahun yang luar biasa indah. Amen. Yeah. Amen. And by the way, wonderful. You say luar biasa. Maybe it's not very specific, but wonderful means full of wonders. And that's one of Jesus' Jadi name. wonderful itu artinya penuh dengan keajaiban, ibu-ibu, ya. Amin. Tahun apa? Tahun penuh dengan keajaiban. Dengan apa? Keajaiban. Perkenanan. Wonder. Wonderful. Ya, keajaiban. Yes. Amen. 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 Receive it, believe it. Terimalah dan percayalah. Receive it, ibu-ibu. believe it. Ya. It's going to be a great year of favor on great opportunities for each one who put their trust in you. Jadi tahun ini Ini adalah tahun perkenanan yang luar biasa dan kita yang percaya kepada Tuhan itu akan mendapatkan perkenanan yang luar biasa A juga. great year for God's people no matter what's happening around us. Ya, jadi perkenanan yang luar biasa itu terjadi untuk anak-anak Tuhan meskipun apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, kita tetap menerima perkenanan Tuhan. Is that good? Apakah itu luar biasa, Ibu? Amin. Because the Lord promised even in Psalm 65 verse 11, He Jadi said, Tuhan mengatakan di kitab Mazmur pasal 65 ayat yang ke-11, He will crown this year with His goodness. Tuhan akan memahkotai tahun-tahun dengan kebaikannya And with favor. dan juga perkenanannya. Dan juga perkemanannya. Amin. For Amin. you. Favor for you. Jadi perkenanan untuk ibu-ibu semuanya. Favor is not the everyday thing. Favor is something very special from God. Jadi perkenanan itu bukan hal sehari-hari tetapi adalah perkenanan yang dari Tuhan, kebaikan yang khusus ya, yang dari Tuhan. Amen. The favor comes from God. Jadi perkenanan itu datangnya dari Tuhan. And favor always gives us advantages. Advantages. Jadi perkenanan itu memberikan keuntungan-keuntungan buat kita. So to have advantages is really something powerful. Jadi untuk memiliki keuntungan-keuntungan itu juga luar biasa. It also means to be able to endure with grace. Ya. Dengan tujuan supaya kita memiliki ketahanan untuk kasih karunia Tuhan. And that is a type of grace that we do not really deserve. Dan itu adalah jenis kasih karunia yang mana kita tidak layak untuk menerimanya. But God delights in doing good and great things for His children, for you. Amin. Tetapi Tuhan itu sangat senang untuk melakukan hal-hal yang baik, perkenanan-perkenanan untuk ibu-ibu semuanya. The favor of God brings us advantages. Jadi perkenanan Tuhan membawa untuk kita itu keuntungan-keuntungan And it increases dan our juga
penambahan atau peningkatan, it increases the favor of God, increases our authority. jadi peningkatan di dalam perkenanan Tuhan artinya kita meningkat di dalam otoritas. Many of you think of you as so little and just not important. Mungkin banyak dari ibu-ibu berpikir bahwa kita ini bukanlah orang yang penting. But that is not in God's eyes. In God's eyes we are very, very special and get the word, unique. Tetapi Unique. tidak di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang spesial dan unik. Amin. He literally is changing, he says to me, our identity from inside out. Jadi Tuhan mengubahkan identitas kita itu dari dalam keluar. You will be, after this, you will be able to move with more grace and assurance. Dan setelah ini ibu-ibu akan bergerak lebih lagi dengan kasih karunia dan juga sebuah jaminan. But with more confidence, not only in God, but in yourself, you will be moving. Ya, di dalam diri kita, ibu-ibu akan merasa lebih percaya diri. In Psalms 89 verse 17, Di kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-17, 89:17, he says that God is the glory of our strength. sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. And he puts this glory on us. Dan juga Tuhan meletakkan kemuliaannya di atas kita. And in his favor, our strength shall be exalted. Dan perkenannya atas kita akan ditinggikan, ya terjemahnya, dan oleh kemurahanmu engkau meninggikan tanduk kami. 89 verse 17. Praise God. Well, maybe it's... Puji Tuhan, Mazmur pasal 89 ayatnya yang ke-17 di bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Indonesia ayat ke-18. And in Psalm 5 verse 12, there's another wonderful promise. Dan juga di kitab Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12 ada janji Tuhan yang luar biasa. It says, because you, Lord, you will bless the righteous with favor. Ini dikatakan oleh karena Tuhan memberkati orang benar dengan perkenanan. Berapa orang-orang benar ada di sini? Ada berapa orang benar di sini? Amin. Half of you. Oh, did you know that God whistles? The Bible says 3 times. Ibu-ibu tahu bahwa Tuhan itu juga bersiul, ya, di Alkitab ada 3 kali dikatakan. Amin. Amin. So I whistle. I love to whistle. Saya juga senang bersiul. Because I'm happy. Karena saya bahagia, saya happy. And we have such a wonderful atmosphere here. Ya, dan kita sedang mengalami atmosfer yang indah di sini. So, because of the glory of God that is on you with us, karena ada kemuliaan Tuhan atas kita dan di dalam kita, our strength, the Bible says, will be exalted. Again, that's 89:17. Ya, jadi kekuatan kita akan ditinggikan. And we read Psalms 5 verse 12. Di kitab Mazmur pasal yang ke-5 ayat ke-12. Such wonderful promises. Ya, begitu yang janji Tuhan yang begitu indah. Sekali lagi, berapa orang-orang benar ada di sini? Sekali lagi Ibu Kiti menanyakan ada berapa orang benar di sini? So you can say God Amen. is speaking to me. Ya, jadi ibu-ibu bisa mengatakan, oh, Tuhan sedang berbicara kepadaku. Amen. Amen. Because the word of God is what he says. Karena firman Tuhan adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan. And he promised, you, our God, will bless the righteous with favor. You will surround him with favor. Jadi like Tuhan akan memberkati orang-orang benar, ya, seperti dengan favor, dengan perkenanannya seperti perisai, ibu-ibu.
Amen. Amen. Some of you nod your head. You're Ya, in beberapa dari agreement. ibu-ibu mengerti. It is very important that we believe every word that we hear from Him. Jadi ini sangat penting untuk kita mengerti setiap firman Tuhan yang kita dengar dari Dia. And we expect that really the favor of God will surround us. Dan kita berharap bahwa perkenanan Tuhan itu akan melingkupi kita. That's what He said. Itu yang Dia katakan. He said He will surround us like a shield. What does a shield do? A shield protects us. Ya, jadi Dia akan melingkupi kita seperti perisai. Apa tugasnya perisai? Yaitu melindungi kita. So then it becomes, the favor of God becomes really our protection. This is so Jadi powerful. perkenanan Tuhan itu menjadi perlindungan kita. Amin, ibu-ibu. If you know that the favor of God is on you, then you know that people cannot harm you. But if you think, oh my God, what's going to happen to me if I go there or if I go with them? Ya, jadi kalau ibu-ibu tahu bahwa perkenanan Tuhan ada pada ibu-ibu, tidak ada satupun yang bisa membahayakan ibu-ibu ya. Pada saat ibu-ibu pergi ke sana ataupun ke situ. Or that we meet certain people that could be dangerous. Unexpectedly, we would come into a situation that we didn't anticipate to get into. But then, no fear must come up. We must know, oh, the favor of God is my protection. Ya, jadi mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang jahat atau yang tidak kita harapkan, tetapi kita harus tahu bahwa perkenanan Tuhan ada pada kita dan melindungi kita. Amin. And because He leads us, we must allow Him to lead us into areas or to meet people that we are not comfortable with. Dan mungkin perkenanan itu juga bisa menuntun kita ke tempat atau kepada orang yang mungkin tidak kita sukai. But because you are the righteous ones and you have His favor with you all the time, you don't have to fear, you do not have to feel uncomfortable no matter who you meet and no matter where you are. Jadi karena kita adalah orang-orang yang diberkenan oleh Tuhan, maka kita tidak perlu takut ya dengan siapa kita ketemu atau dimanapun kita berada. Amin, ibu-ibu. Amen. And in Luke 2:52, di kitab Lukas 2 pasal yang ke-52, it speaks about the Lord Jesus. ini berbicara tentang Tuhan Yesus. And it says, for you, Lord, will bless. 50, what did I say? 252, sorry. Jesus increased, sorry. Luke 2:52. Oke, Lukas 2 ayat yang ke-52. Jesus increased in wisdom, in stature, and in favor with God. Jadi di sini ditulis Yesus terus bertambah dalam hikmat dan kedewasaan serta dalam anugerah di dalam Elohim dan manusia. Artinya meningkat di dalam perkenanan. He increased in favor with God and with people. Jadi Tuhan juga meningkat di dalam perkenanan kepada Tuhan dan juga terhadap manusia. So if the Son of God had to increase in the favor with God and His Father even and with people, how much more you and I need to grow in this favor. Jadi sebagai anak Allah, Tuhan Yesus juga harus bertambah di dalam perkenanan kepada Tuhan dan manusia. Terlebih lagi kita sebagai anak-anak Allah. I would say we just repeat this. Jesus increased in wisdom, stature, and in favor with God and men. And I will do the same. Ya, kita kembali ke ayat tadi, Lukas 2 ayat 52. Dikatakan bahwa Yesus terus bertambah dalam hikmat dan kedewasaan serta dalam anugerah di hadapan Elohim dan manusia, demikian juga saya. Amin, Ibu-ibu. Amen. Yeah, just now the part I will increase. Ya, In jadi favor. ibu-ibu katakan saya akan meningkat ya atau bertambah
di dalam perkenanan kepada Tuhan dan kepada manusia. Amin. Okay, semua. Ya, Silakan. semua harus ngomong ya ibu-ibu. And 1, loud. 2, 3 yang keras. Saya akan terus bertambah dalam hikmat dan kedewasaan serta dalam anugerah di hadapan Elohim dan manusia. Amin. If we increase in favor, Kalau kita bertambah di dalam perkenanan, and we must expect this because he said it, dan kita harus mengharapkan hal ini karena Tuhan Yesus mengatakan demikian. when we increase in favor with God and with people, Ketika kita meningkat dalam perkenanan kepada Tuhan dan manusia, this will bring forth a great harvest Kit- of a great abundance. Excuse me. ini akan membawa sebuah tuaian besar yang luar biasa. Favor and increase go together. Karena perkenanan dan peningkatan itu bekerja bersama-sama. So while I speak that word of God, He makes you grow in confidence, not only in Himself, God, but also in yourself. Jadi Tuhan memberikan peningkatan ya untuk ibu-ibu di dalam diri ibu-ibu juga. Amin. Amen. Amin. Say, because Jesus grew in favor with God and man, Katakan, karena Yesus bertumbuh di dalam perkenanan terhadap Tuhan dan manusia, I will do the same. aku akan melakukan hal yang sama. God's favor is on me, Perkenanan Tuhan ada padaku, and it will open doors for me, dan itu akan membuka pintu-pintu untukku, and it will give me advantages. dan akan memberikan kepadaku keuntungan-keuntungan. This is very important. Hal ini sangat penting. Instead of just going by, just having your everyday life. No. God wants you to grow in grace and in wisdom and in favor with Him and with people. Jadi selain ibu-ibu melakukan kegiatan ibu-ibu sehari-hari, Tuhan menginginkan ibu-ibu untuk bertambah di dalam hikmat dan perkenannya kepada Tuhan dan manusia. We must expect it. It doesn't just happen. Kita harus mengharapkannya. Itu tidak begitu saja terjadi. Favor and increase go together. Jadi perkenanan dan peningkatan itu bekerja bersama-sama. We can see it in small things. Kita bisa melihat dalam hal-hal kecil. That you go somewhere and suddenly you see the object that you want to buy for a much better price than in other Mungkin places. ibu-ibu melihat sesuatu dan menginginkannya dan untuk mendapatkan harga yang murah. You want to buy a house, Mungkin ada yang ibu-ibu ada yang ingin membeli sebuah rumah. and in the natural it looks like you do not have enough money for down payment, Tetapi mungkin tidak ada cukup uang sebagai down payment. or this and that is missing. Oh, Different mungkin things are missing still. kurang ini dan itu. But because God's favor is on you, the doors open, and when God opens doors, nobody can shut them. Amin. Tetapi karena perkenanan Tuhan, maka Tuhan membuka pintu untuk ibu-ibu. Dan kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. And I know that most of the Indonesian believing sisters are worshippers. Dan saya tahu bahwa saudari-saudari di Indonesia yang adalah penyembah-penyembah Tuhan, God is putting more favor on you than what you can imagine. Tuhan akan menaruh favor atau perkenanannya untuk saudara lebih dari apa yang ibu-ibu pikirkan. I found to me interesting scripture. It talks about the first New Testament church. The first New Testament church experienced much persecution, much. Jadi gereja-gereja di perjanjian baru itu mengalami banyak sekali penganiayaan, banyak sekali. But in Acts 2:47, if we can
put this up Tetapi there. di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-47, We are reading the early church was praising God. Let's read it together. This is very ya, powerful. kita baca bersama-sama karena firman ini sangat luar biasa. 2, 3. Mereka terus-menerus memuji Elohim dan disukai oleh semua orang. Dari hari ke hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Think about that. Kita harus berpikir tentang ini. It says we can have favor with all people. Ya, ini dikatakan kita bisa mendapatkan perkenanan dari semua orang. That means with our mother-in-law, Artinya juga dari ibu mertua kita, with our neighbors, dari tetangga-tetangga kita, with our boss. dari bos kita. Policemen can be friendly to you even when you made a mistake. Ya, mereka bisa menjadi ramah kepada kita meskipun mereka berbuat salah terhadap kita. And you don't have to cheat or give them some money. I don't know. Kita what the word tidak is. perlu menipu atau menyogok dengan uang. No, the favor of God is something very special, much more important than money. Karena perkenanan Tuhan adalah sesuatu yang spesial, lebih dari uang. Certain people here desire to open a business, Ada beberapa orang yang ingin membuka bisnis, but you are still reluctant tetapi masih belum mencukupi, that you will not get all the things that are needed to open a business, that you don't get it together or you don't have enough money. mungkin ada beberapa hal yang belum mencukupi atau ada kekurangan dalam keuangan. Or you want to buy a certain property in an area that has very many restrictions and very many things that you have to fulfill first. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin membeli properti atau rumah tetapi banyak sekali larangan-larangan atau keterbatasan-keterbatasan. Don't be afraid. Jangan takut. The favor of God is on you. Perkenanan Tuhan ada pada ibu. And every time that we read this word, it speaks about the redeemed. Jadi setiap kali kita membaca firman ini itu berbicara tentang penebusan. Orang-orang Tuhan. Orang-orang Tuhan. It speaks about you. Ya, itu berbicara tentang kita semua. Not just anybody. Tidak semua orang. We have favor with God, and because we have favor with God, we must and can have favor with people. Karena kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan, maka kita bisa mendapat perkenanan dari manusia. The favor of God will get you where you need to be. Perkenanan Tuhan akan menempatkan saudara di mana saudara harus berada. Amen. Amin. We are His children. Karena kita adalah anak-anaknya. We are special. Kita spesial. And in the, so many of you have lack here. You don't have this, you don't have that, you should have the other. Mungkin dari ibu-ibu merasa banyak kekurangan, tidak punya ini, tidak punya itu. How many of you have received Jesus? Have received Jesus? Yeah, let me see. Ya, semuanya sudah terima Yesus ya, of Amen. course. Ya. Then you are children of God. Yes? Jadi kita semua adalah anak-anak Allah. You are children of the King of Kings. Kita semua adalah anak raja di atas segala You are raja. not, no matter who. Ya, jadi kita bukan siapa-siapa. We were chosen by Him. Kita dipilih oleh Tuhan. Each one of you, no matter if you think that your mama didn't want you or your papa didn't want you, the Bible says that God wanted us. Ya, jadi meskipun mamamu atau papamu tidak menginginkan dirimu ya, tetapi Tuhan menginginkan kita semua. Many feel rejected. Ya, banyak yang merasa tertolak. And you think that your mom, or you feel that your mother just had enough. She didn't want another girl. Ya, mungkin ibu dari ibu saudara tidak menginginkan anak perempuan.
that has terrible, terrible consequences. Ya, itu ada konsekuensi yang sangat-sangat buruk. You must know that God wanted you. Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan menginginkan kita. That is, I think, John 1 verse 12 and 13. Jadi di kitab Yohanes pasal pertama ayat 12 dan 13. Oh, thank you for the multimedia to put the scriptures out when they come out of my mouth. This is amazing. Terima Bravo. kasih untuk timnya multimedia yang luar biasa. Begitu saya ngomong langsung muncul di layar. Okay, let's read. Ya, mari kita baca. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. And verse 13. Dan ayat ke-13, mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau daging atau keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Is that clear? Apakah ini jelas, ibu-ibu? And say, thank you, Lord, Dan katakan terima kasih Tuhan, that you wanted me to be here now. bahwa Engkau menginginkan aku berada di sini sekarang. Again, some of you have not fully understood. Ya, mungkin beberapa dari ibu-ibu ada yang belum mengerti Because you're rejected by people. karena mungkin tertolak oleh manusia, God wanted you here. tetapi Tuhan God wanted you menginginkan here. ibu-ibu ada di sini. You're not here by coincidence. Karena ibu-ibu ada di sini bukan oleh sebuah kebetulan. And you're not even here just because your parents or one of your parents wanted sex. Ibu, mungkin kita ada di sini bukan karena hasil sebuah hubungan seks. You're here because God wanted you here. Kita ada di sini karena Tuhan yang menginginkan kita ada di sini. Oh, thank you, Amin. Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Haleluya. And because we are kingdom children, Dan oleh karena kita adalah anak-anak kerajaan, there is no lack in the kingdom. Or do you think that there Jadi- is lack? tidak ada kekurangan di dalam kerajaan. My Bible says the kingdom of God is righteousness, joy, and peace. Yes. Jadi di dalam Alkitab kita, kerajaan itu adalah terdiri dari kebenaran, And sukacita, dan damai sejahtera. I am in the kingdom. Dan kita semua ada di dalam kerajaan Say with me, Allah. thank you, Lord, Katakan bersama dengan saya, terima kasih Tuhan that you called me into your kingdom. bahwa Engkau telah memanggilku ke dalam kerajaanmu. You made me your daughter. Engkau menjadikan aku putri-putrimu. And because I'm in the kingdom, there shall be no lack for me. Oleh karena aku ada di dalam kerajaanmu, maka tidak ada kekurangan di dalamku. Don't look at what you don't have. Jangan melihat kepada apa yang belum kita miliki. Don't think about negative things. Jangan berpikir tentang hal-hal yang negatif. What a man or woman thinks is what he is. You can become. Apa yang dipikirkan oleh manusia, seperti itulah dia. We must read and believe what God says, who we are and what we have and what we can do. Kita harus membaca dan percaya tentang apa yang Tuhan katakan mengenai kita, apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan. We are children of God. Kita adalah anak-anak Allah. We are in the kingdom of God. Kita ada di dalam kerajaan Allah. Even though we still live in this world, we are not of this world. Meskipun kita hidup di dunia ini, tetapi kita bukan bagian dari dunia ini. So don't worry about what could happen. Jadi jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi. Don't worry that you might not have enough for your children. or Jangan yourself. khawatir tentang apa yang mungkin ibu-ibu tidak miliki untuk anak ibu-ibu. Don't worry. Jangan khawatir. That God says in the Bible more times than love. Ya. Worry. Jangan khawatir itu Anxiety. oleh Tuhan dikatakan lebih banyak daripada kasih di dalam Alkitab. You heard powerful words. Most of you wrote them down. Kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa powerful dan kita menulisnya atau mencatatnya. So from now on, we are not going to worry again.
Jadi mulai sekarang kita tidak boleh khawatir lagi. No matter what about even the atom bomb. Meskipun tidak peduli ada bom atom. God knows how many hairs we have on our head. Tuhan tahu ada berapa jumlah rambut di kepala kita. Don't you think that He would not supply for you? Apakah saudara berpikir Tuhan tidak menyediakan untuk saudara, ibu-ibu semua? Amen. Amin. Worry is a form of fear. Jadi khawatir adalah sebuah bentuk dari ketakutan. And fear cancels faith. Dan ketakutan itu membatalkan iman kita. And when our faith is undermined or weak, Ketika iman kita itu lemah atau lemot, then it's very difficult to believe for all the promises that dan are akan ours, that are membuat meant. kita menjadi sulit percaya tentang semua janji-janji Tuhan. Correct? Is that right? Yes. Ya, apakah itu benar, ibu-ibu? The Bible says, cast your worries upon the Lord. Ya. Alkitab mengatakan serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan. Because He cares for us. Karena Dia peduli kepada kita. He cares for us affectionately. Jadi Tuhan itu begitu peduli kepada kita, ya, sangat mengasihi kita. I just want you to repeat with me if it's in your heart. Heavenly Father, Saya minta ibu-ibu mengulangi bersama dengan saya. Bapa di surga, I cast all of my anxieties on you now. aku serahkan semua kekhawatiranku kepadamu sekarang. Yeah, and some of you are thinking about the most pressing, the most difficult things that surround you. Okay, you keep that before you for a moment. Ya, mungkin all the challenges. beberapa ibu-ibu berpikir tentang betapa stres dan juga kesulitan-kesulitan. Mungkin ibu bisa keep itu, simpan di dalam hati Then you sejenak. see these things in your hands, the things that trouble you, the things that worry you, the anxieties, the plans for the future that you cannot see how they can come to become positive. See these things as being in your hands. Ya, The ibu-ibu negative. bisa melihat di tangan ibu-ibu semua kekhawatiran, kecemasan di masa yang akan datang itu ada di tangan ibu-ibu. Yes, I want you to concentrate on the negative things. Ya, jadi saya ingin ibu-ibu berkonsentrasi On what tentang hal negatif ini. The things that you think you cannot achieve, you cannot have, you Mungkin cannot do. hal-hal yang saudara ibu-ibu tidak bisa dapatkan, ya, hal-hal yang belum ibu-ibu dapatkan. Several of you, such problems with your children or one of your children. Ya, jadi ada beberapa ibu-ibu yang memiliki masalah dengan anak-anaknya. And no matter that a girl ran away or another one did things that are very shameful, Mungkin tidak peduli, mungkin mereka sudah pergi jauh atau melakukan hal-hal yang memalukan. or one of your sons did things that are really terrible, Atau putra dari ibu-ibu ada yang melakukan hal-hal yang menyedihkan. there's several of you, you have children that are addicted to games. Dan ada anak mungkin yang mengalami kecanduan game. And some that go even into casinos, they gamble. Mungkin ada yang berjudi bahkan pergi ke kasino. Yeah, a few are on drugs, Ya, dan beberapa terlibat narkoba. and you worry. Dan engkau khawatir. We must change our mind in these things Kita harus mengubah pikiran kita di dalam hal-hal ini. because the Bible says, Karena Alkitab mengatakan, grow up a child in the ways of the Lord, didiklah anakmu di dalam jalan Tuhan, and later on he will not go astray. dan mereka tidak akan binasa. You know, even Jesus disappointed
his parents for a short time. Bahkan Yesus pernah mungkin mengecewakan orang tuanya. You remember they were all together in a big feast in Jerusalem, and suddenly he wasn't there with them anymore. Ya, ibu-ibu mungkin ingat ketika ada perayaan di Yerusalem dan tiba-tiba Tuhan Yesus hilang I dan think tidak bersama dengan orang tuanya. This was when he was very young. Ketika itu Tuhan Yesus sangat muda His parents worried, dan orang tuanya khawatir. but later on they found out that Jesus said, "I was about my Father's business." Dan kemudian mereka menemukan Yesus muda saat itu dan Tuhan Yesus menjawab, saya ada di dalam bisnis Bapakku. And not doing illegal things or bad things. Ya, tetapi tidak melakukan hal-hal yang ilegal atau hal-hal yang buruk. Speak the word of God over them. Ya, katakanlah firman Tuhan atas anak-anak kita. Yes, of course you need to correct. Ya, tentu saja kita harus mengkoreksi anak-anak kita. But some of your children, they hear almost only negative things from you. Repeat it, repeat it, repeat it. Tetapi mungkin anak-anak tersebut melakukan hal-hal yang negatif, diulangi lagi, dan lagi. You absolutely have to read the promises that God makes for our children. Kita harus sungguh-sungguh membaca firman Tuhan untuk anak-anak kita. And instruct your child in the ways of the Lord, and later on they will not depart from them, from the way. That's Jadi what God kita says. harus menginstruksikan kepada anak-anak kita, yaitu firman Tuhan. Sehingga anak-anak kita tidak meninggalkan firman Tuhan. The youth and the teenagers Anak-anak muda have such challenges these days because of our corrupt, world. Yes. ya, anak-anak muda ini sekarang ini sedang mengalami sebuah trouble ya, karena tindakan kita sendiri yang keliru. Yes, and there is no restrictions in some of the movies, the things that they can get in their phone and so on. So there is a lot of temptation, to make it short, a lot of temptation that our young people are faced with that you did not have to face. Ya, jadi karena kita tidak membatasi hal-hal yang mereka tidak boleh lihat ya, mungkin di film atau di handphone ya, itu kita harus batasi. So if you choose to believe, Jadi kalau kita memilih untuk percaya, then they will grow right, maka mereka akan bertumbuh dengan benar. or they will come back if they have gone astray. Ya, atau mereka akan kembali ketika mereka sudah tersesat. That's what God promised. Itu adalah janji Tuhan. And that is also one way in which He shows His favor on you when your children remain straight up and not go zigzag. Oke, dan juga janji Tuhan itu akan terjadi kepada kita kalau kita berjalan lurus di dalam jalan Tuhan dan tidak berjalan zigzag. So what have we learned this evening? Jadi apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? That the favor of God is on us. Jadi perkenanan Tuhan ada pada kita. That the favor of God opens doors for us. Dan perkenanan Tuhan itu membuka pintu-pintu untuk kita. That the favor of God is a special grace, a special gift that He gave us. Jadi perkenanan Tuhan itu adalah kasih karunia dan hadiah yang spesial untuk The kita. favor of God opens the ways for us. Jadi perkenanan Tuhan itu membuka jalan untuk kita. It opens doors to hearts for us. Dan juga membuka pintu hati untuk It kita. gives us advantages. Dan perkenanan Tuhan itu memberikan keuntungan-keuntungan And so much kepada more. kita. Dan lebih lagi. And there are some people here, you are really full of the word. Dan di sini ada orang yang begitu penuh dengan firman Tuhan. And you think, well, so and so should know that. Or let's say a person that is well known, you would like to influence them. Dan juga berpikir ada seseorang yang cukup terkenal dan ingin saudara pengaruhi.
Because God spoke to you about that person and gave you words for him or her. Karena Tuhan berkata kepada orang itu melalui saudara, And you think I can never reach them. dan mungkin saudara berpikir mungkin saya tidak bisa menjangkau dia. As long as you think that this is exactly what's going to happen, you will not reach them. Ya, jadi seperti apa yang dipikirkan saudara, maka hal itulah yang terjadi, engkau tidak akan bisa menjangkau dia. But I tell you, particularly these days, in these last days, Yeah. people long to know God. Jadi di hari-hari terakhir, manusia sangat ingin mengenal Tuhan. So in Jesus' name, I speak power and grace and favor to you. Dan di dalam nama Yesus yang berkuasa, aku ucapkan kuasa, kasih karunia di dalam engkau. And I speak courage and absolute faith in God and yourself. I speak Dan to aku you. ucapkan ya keberanian dan iman di dalam diri saudara. Amen. Receive Amen. it. Terimalah, Receive it. terimalah, Receive it. terimalah, Receive it. terimalah, Receive it. The terimalah. atmosphere is changing. Ya, atmosfer sudah berubah. You are not going to leave here the same way you came. Kita semua tidak akan pergi dengan keadaan yang sama pada saat datang. Amen. Amin. Amen. Amin. Say thank you, Lord. Katakan terima In kasih fact, Tuhan. We should get up. Ya, Stand up. mari kita berdiri. Stand up, please. Thanks. Mari kita berdiri. Heavenly Father, I thank you for your presence here. Bapa di surga, aku berterima kasih untuk hadiratmu di tempat ini. I thank you that you put faith in your daughters. Aku berterima kasih karena engkau sudah menempatkan iman di dalam putra-putrimu. And I thank you, Lord God, Dan aku berterima kasih that the Tuhan, revelation they received today will change them. bahwa pewahyuan yang kita terima hari ini akan mengubahkan kita semua. And bring change in their homes. Dan membawa perubahan di dalam rumah mereka. I thank you, Lord, for fresh insight. Dan aku berterima kasih untuk kesegaran yang ada di dalam You kita. said, Lord, that in the last days, knowledge, and that means revelation will increase. Tuhan mengatakan di hari-hari terakhir pengetahuan dan pewahyuan akan meningkat. We have increased in revelation today and in knowledge of Kita God. sudah meningkat hari ini di dalam pengetahuan dan hikmat Tuhan. Say thank you, Lord. Katakan terima kasih You Tuhan. made me bold. Engkau membuatku berani. Come on, I don't hear you. Ayo, saya kok enggak dengar suaranya ya. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan. that you gave me boldness. Engkau sudah memberikan aku keberanian. I will speak with confidence. Aku akan berkata-kata dengan penuh percaya diri. I will go to the people that you put on my heart that I should talk to. Aku akan pergi kepada orang yang sudah kau taruh di dalam hatiku dan aku harus berbicara kepadanya. Because you open doors. Karena engkau sudah membuka pintu. And the doors that you open, nobody can shut. Dan pintu yang sudah Tuhan bukakan tidak ada satupun yang bisa menutupnya. I will step out with grace, Aku akan melangkah dengan kasih with karunia. confidence in God and in myself. Dengan penuh percaya diri di dalam Tuhan dan di dalam diriku. And because I will speak Dan karena aku akan berbicara, of you, people will receive you. dan orang-orang akan menerima engkau. You asked us to Minta, preach the ya. gospel to every Ya, person. mintalah supaya ibu-ibu semua bisa membawakan Injil kepada setiap orang. Thank you that you gave me the power and the favor Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan aku kuasa dan perkenanan to testify, to speak of you. untuk berbicara dan bersaksi tentang I Engkau. will speak of the goodness of God. Aku akan mengatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. I will not be afraid or ashamed. Aku tidak akan takut atau malu. You made me to be a world changer. Engkau membuat aku menjadi pengubah-pengubah dunia. And because your favor is on me and stays on me, Ya, because karena perkenanan Tuhan ada padaku, my life will get so excited. maka hidupku Exciting. akan bergairah. Amin. Amen. Amin.
This is good. Amen. Amen. Most of you have believed. Now lift your hands, please. Mari kita angkat tangan. Say with me, thank you, Lord, Katakan kepada bersama saya, terima kasih Tuhan for the new things untuk hal-hal yang baru that I learned today, yang sudah aku pelajari hari ini, that are changing me and my family. dan ada perubahan di dalamku dan keluargaku. Thank you, Father, for the good things that you started. You will complete them. Dan terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang baik yang sudah Engkau mulai dan Engkau akan menyelesaikannya di dalamku. I will not stay the way I am. Aku tidak akan tinggal sama seperti aku sekarang. I will increase Aku akan meningkat in favor with God and with man. di dalam perkenanan Tuhan dan manusia. And I thank you for all the good things Dan that you terima had me. kasih untuk hal-hal yang You gave me baik today. yang sudah Tuhan berikan kepadaku hari ini. In Jesus' name, Di dalam receive. nama Yesus, I am blessed to bless others. aku diberkati untuk memberkati yang lain. Amen. Amin. Amen. Amin. Wonderful, wonderful. Give him a clap hand. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan ya. Yes. Yeah, I'm almost done. Yeah, he is re-emphasizing to me. He Ya, says jadi Tuhan memberikan penekanan kepada he saya. is not going to leave anyone here the way that you are at the moment. Ya, jadi Tuhan tidak akan meninggalkan ibu-ibu ya, setiap ibu-ibu di tempat ini pada saat ini. But he will complete what he started in each one of us. Tetapi Tuhan akan menyelesaikan apa yang sudah dimulainya di dalam kita. He will perfect you. Tuhan akan menyempurnakan kita. Nothing missing, nothing lacking. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang Thank you, kurang. Father. Terima kasih Thank you Bapa. for your goodness. Terima kasih Amen. Terima. kebaikanmu. Amin. Terima Amen. dalam That's nama it. Yesus. Yeah, he's wonderful. Ya, Tuhan luar biasa. That's one of his names. Ya, itu adalah salah satu nama Tuhan. It was just a pleasure for me to be here. Ya, sangat senang buat saya untuk bisa berada di Yes, sini thank you. bersama ibu-ibu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Remember Ibu Kitty, this is my name. Ya, Remember? ingat ya, nama saya Ibu Kitty Hamilton. And anytime you pray for me, you have part of what God is doing through this old lady. Ya, jadi kalau ibu-ibu mendoakan Ibu Kitty, ibu-ibu juga andil bagian daripada pekerjaan Tuhan di dalam melalui Ibu Amen. Kitty. Amin. I love you and God loves you. Aku mengasihi saudara dan Tuhan mengasihi saudara. Amin.